الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال Sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna fuqara'al muhajirin, sesungguhnya orang-orang fakirnya muhajirin, yasbiqunal aghniya, mereka mendahului orang-orang kayanya muhajirin, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bi arba'ina kharifa, selisih 40 tahun. Ini di antara sahabat-sahabat yang tertinggi adalah sahabat muhajirin, yang mana petinggi-petingginya sahabat itu didominasi oleh para muhajirin. Petingginya sahabat dalam urusan derajat agama adalah asyrah mubasyarah bil jannah. Ini asyrah mubasyarah bil jannah, 10-10-nya adalah para muhajirin. Kemudian dari 10 ini yang terbaik adalah khulafaur rasyidun. Beliau-beliaunya adalah para muhajirin semuanya. Dari 4 ini yang terbaik adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berdua adalah muhajirin. Yang terbaik dari seluruh umat adalah yang mulia Nabi Abu Bakar. Beliau adalah dari kalangan muhajirin. Maka di sini ini disebutkan bahwa para fakirnya muhajirin mendahului orang-orang kayanya muhajirin pada hari kiamat selisih 40 tahun. Mendahului maksudnya diantaranya adalah duluan masuk surga. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, apakah yang duluan itu mesti derajatnya yang tertinggi? Maka dijawab oleh para ulama, tentu saja tidak. Yang duluan itu ya duluan. Tidak selalu yang duluan itu mesti derajatnya paling tinggi. Tapi dari segi duluan dia, ini sudah satu prestasi yang luar biasa. Karena dia ini orang fakir, fakir yang soleh lagi dari kalangan muhajirin. Urusan masuk surganya mendahului orang-orang kayanya muhajirin selisih 40 tahun. Kalau nanti sampai di surga, bisa saja kondisi orang-orang fakir muhajirin sebagian di bawahnya orang-orang kayanya muhajirin atau di atasnya, tergantung nilai amalannya dan imannya masing-masing. Maka ditanyakan kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, ada 2 orang yang dua-duanya sama-sama solehnya, satunya kaya, satunya miskin. Mana yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah? Maka Syekh Junaid mengatakan kurang lebihnya, pertanyaan kamu itu salah. Karena kaya itu bukan dia, miskin bukan dia. Bicara menilai begitu itu salah. Kalau yang kaya lebih sempurna taatnya, ya yang kaya lebih tinggi derajatnya. Kalau yang begitu itu yang miskin, maka yang miskin lebih tinggi derajatnya. Maka dari khulafaur rasyidun, para ulama mengatakan urutannya khulafaur rasyidun itu adalah sekaligus urutan derajatnya di sisi Allah, derajatnya di pandangannya ahlu sunnah dalam urusan agamanya. Yang tertinggi yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat. Nah ini yang ketiga pertama ini orang-orang kaya semua.
Yang keempat adalah miskin atau fakir atau sedikit hartanya minimalnya. Ini satu gambaran. Maka diceritakan dalam Hayatus Sahabah, ada seorang sahabat, dia mimpi ketemu Sayyidina Umar dalam kondisi beliau berkeringat seperti baru mengerjakan sesuatu yang melelahkan beliau, berkeringat. Maka Sayyidina Umar tanya kepada sahabat yang ketemu beliau di mimpi itu, saya ini wafat saya kapan sih? Kata Sayyidina Umar, kalau menurut hitungan kalian di dunia. Maka dijawab, antum wafat, engkau wafat wahai Sayyidina Umar 12 tahun yang lalu. Maka beliau mengatakan, kamu lihat berkeringat ini, saya barusan selesai dihisab. Saya barusan selesai dihisab. Dan bagaimana hisabnya? Alhamdulillah, saya dihisab sekian lama, nggak ada satu pun yang nggak lolos. Dihisab 12 tahun, memang urusannya ngurusi seluruh dunia. Maka beliau pahalanya ya pahala yang luar biasa yang tidak didapatkan oleh semua orang kecuali beliau di zaman beliau. Orang terbaik selepas Abu Bakar. Ini salah satu gambaran bahwa kefakiran itu dari satu sisi ada kelebihan-kelebihan bagi orang yang takwa, tentu saja ngurangi hisab, ngurangi lamanya masuk ke surga, cepat-cepat masuk surga jadi pengantin di sana. Jadi kalau nanti derajat yang permanen, kembali lagi kepada ketakwaan masing-masing. Karena ini babnya bab fadilahnya, nggak punya duit atau sedikit duit, maka yang dengar ini yang bagian nggak punya duit bersyukur dari sisi ngurangi hisab, dari sisi mempercepat masuk surga. Tapi jangan lupa ini baru dari sisi, bukan semua sisi. Kalau sisinya hanya sisi nggak punya duit tok, tapi nggak takwa, ya beda lagi. Karena orang yang masuk surga itu ada persyaratan-persyaratan. Selepas iman dihisab amalnya. Jadi antara orang yang hisabnya ringan adalah orang yang nggak punya harta yang banyak-banyak di dunia. Maka orang-orang dulu seperti Abu Dzar memang sengaja pengen sederhana itu, sengaja biar ngurangi hisab. Sebagaimana yang telah lalu beberapa pertemuan sebelum ini. Kesimpulannya, kondisinya manusia itu ya bisa berganti-ganti. Kaya, miskin, sehat, sakit. Maka kondisi yang macam-macam itu bagaimana? Tetap satu yang kita pegang adalah ketakwaan, mengamalkan yang diridhai Allah, menjauhi yang dimurkai Allah. Supaya keadaan yang silih berganti dan bermacam-macam tadi, kita selalu dalam keberuntungan dan dalam kesuksesan. Rawahu Muslim, Imam Muslim telah meriwayatkannya, wa Tabarani bi isnadin jayyid illa annahu qala, hanya saja Nabi bersabda dalam riwayatnya Tabarani, yadkhulu fuqara'u ummati, akan masuk orang-orang fakir dalam kalangan umatku al-jannata, surga, qabla aghniyaihim, sebelum orang-orang kayanya umatku, bi arba'ina kharifan, dengan selisih 40 tahun. Kharif itu artinya musim gugur, ya. Jadi musim itu ada 4. Kalau disebutkan salah satu musim 40 musim ini berarti 40 tahun, karena 4 musim itu setahun hanya sekali. Arba'ina kharifan berarti 40 kali musim gugur, maksudnya 40 tahun. Arba'ina rabi'an, 40 kali musim semi. Nah, ini juga berarti 40 tahun. Arba'ina saifan, 40
40 kali musim kering, musim kemarau atau musim panas. Arba'ina syitaan, 40 kali musim dingin. Nah, jadi Kharif itu aslinya ya salah satu dari 4 musim itu. Kalau di negeri kita rasanya musim itu hanya 2 kali aja. Musim mausimul mator wa adamul mator, sepertinya begitu itu. Musim hujan dan musim tanpa hujan. Agak beda. Nah, tidak ada semacam musim gugur, musim semi sepanjang tahun tumbuh terus buah itu sepertinya. Negeri yang berbeda dengan negeri-negeri 4 musim. Faqila, maka dikatakan kepada Nabi, sifhum lana, terangkanlah kepada kami sifat-sifat mereka. Kalau Nabi bersabda, ad-danisatu thiyabuhum, mereka adalah orang-orang yang kotor baju-bajunya. Ini maksudnya orangnya sederhana, mungkin kerja keras, macul ke sawah, ke kebun, akhirnya baju-bajunya itu sering kelihatan kotor. Bukan kotor maksudnya terus jorok, akhirnya sebagian yang dengar salah paham pakai baju yang jorok, akhirnya siapapun nggak mau mendekat pada dia, dikira orang yang nggak normal. Ini mau meraktekkan hadis ini Pak. Dapat. Asy-sya'syatu ru'usuhum, yang rambut-rambut kepala mereka awut-awutan. Tidak kelihatan rapi, ora duwe apa-apa. Orang yang laki-laki atau perempuan itu ya rapi itu bagian dari kebaikan. Tapi kalau terlalu rapi ini kadang-kadang lucu. Iki jane nyapa tok terlalu rapi, iki nganten anyar rapi. Alladzina, yaitu orang-orang la yu'dzanu lahum 'ala suddad, yang tidak diizinkan untuk mereka ala suddad, atas tempat-tempat yang mulia. Suddad diantaranya sebagaimana keterangan kemarin, tempat-tempat mulia, mungkin tempat-tempat undangan para orang kaya kah, para tokoh kah, belas nggak pernah diizinkan untuk masuk. Paling mungkin bagian bersih-bersih atau bagian apa, bagian lihat dari jauh, bagian pengen tok, nggak digubris. Nah, wala yankihunal mutana'imat, dan mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang terbiasa di dalam hidup yang nikmat. Nah, mereka sendiri bentuknya begitu, itu sederhana banget bajunya, dan juga kerapiannya minim, nggak ada yang menghormati. Akhirnya ya istrinya sesuai dengan keadaan mereka, istrinya orang-orang yang sederhana juga. Tukalu bihim masyariqul ardi wa magharibuha. Di antara artinya dipasrahkan bihim kepada mereka. Tukalu bihim yakni tusallamu ilaihim. Masyariqul ardi, bagian-bagian timurnya bumi, wa magharibuha, dan bagian barat-baratnya bumi. Maksudnya seluruh dunia dipasrahkan kepada mereka. Apa Pak? Seluruh dunia katanya miskin, kok seluruh dunia dipasrahkan kepada mereka? Di antara maksudnya yang ngerjain seluruh dunia itu mereka, tapi hasilnya untuk tuan-tuannya. Ngerjain bagian cuci mobil, bagian garap sawah sendiri gak punya, garap kebun. Oh, yang ngerjakan seluruh dunia itu mereka, tetapi mereka hasilnya paling sedikit, mempekerja bawahan. Ini di antara artinya tukalu bihim masyariqul ardi wa magharibuha. Ini satu ungkapan, masyariqul ardi wa magharibuha itu ujung timur, ujung barat, semua daerah timur, daerah barat, maksudnya seluruh dunia. Kita lihat Masya Allah kondisinya orang-orang kaya itu kan tanpa orang miskin sebenarnya kan nggak bisa. Maka orang kaya itu apa? Atau orang yang punya buruh sekian. Jadi memasrahkan urusannya pada orang-orang miskin tadi, kemudian yang kaya dia. Orang miskinnya tetap miskin, Masya Allah. Istilahnya ini pekerja-pekerja bawahan. Nah, kalau kita ini di posisi pekerja bawahan,
pekerja yang paling nggak punya posisi, asalkan kita kenal, jangan kecil hati. Tuan-tuan saya itu sebetulnya enak, nanti di surga duluan saya. Kalau imannya benar, amalnya benar. Yang repot itu sudah jadi pekerja, gajinya nggak jelas, gajinya nggak pasti, terus nggak takwa lagi. Akhirnya di dunia sengsara, di akhirat tinggal celakanya yang sempurna. Yu'tuna kullalladzi alaihim. Mereka memberikan semua yang jadi kewajiban mereka. Pekerjaannya ditunaikan, kewajibannya di kantornya ditunaikan, di kebunnya ditunaikan. Wala yu'tauna kullalladzi lahum, dan mereka tidak diberi semua yang jadi hak mereka. Kerjanya sudah sampai banting tulang ditunaikan, kalau perlu kerja lembur, tapi oleh bosnya memberi gajinya itu seenaknya. Kadang-kadang digaji sempurna, kadang-kadang dikurangi, kadang-kadang begini. Ini di antara sifatnya orang-orang yang fakir yang masuk surga duluan 40 tahun melebihi orang-orang kaya. Ini bukan sekedar pekerja bawahan yang disiplin. Yu'tuna kullalladzi alaihim. Akadnya 4 jam, ya 4 jam beneran. Bukan 4 jam, setengah jamnya untuk persiapan, setengah jam lagi untuk rokokan, setengah jam lagi untuk istirahat. Akhirnya kerjanya tinggal beberapa menit. Itu minta gaji sempurna. Nah, ini bukan sifatnya orang fakir yang ahli surga, yang duluan masuk surga 40 tahun melebihi orang-orang kaya. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada الله